Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai determinan matriks, pengertiannya seperti apa. Nah, tentunya tidak akan afdol ya kalau kita tidak melanjutkan terkait dengan sifat-sifat dari determinan suatu matriks. Jadi sifatnya apa? Tentunya pertama adalah yang menarik. Nah, ketika kita punya suatu matriks, matriksnya segitiga, kita sudah tahu ya kalau determinannya adalah ya tinggal hasil kali dari entry-entry diagonalnya saja. Berarti kan jadi pertanyaan kan, bisakah ketika kita membuat OBE jadi matriks segitiga, ya kan? Nanti hasil dari OBE-nya itu determinan seperti apa? Karena kan OBE ada 3 ya, kita bisa nukar 2 baris, kita bisa menjumlahkan satu baris dengan baris yang lain, dan juga yang terakhir kita bisa mengalihkan suatu baris dengan suatu skalar tak nol. Kan? Jadi masing-masingnya itu pengaruhnya dari OBE itu seperti apa. Jadi kita lihat di sini, kalau kita memperoleh suatu matriks, ya kan, dengan cara menambahkan satu baris atau kolom, ya tergantung ya, mau operasi baris atau operasi kolom. Nah, dengan sekian kali baris yang lain, ternyata determinannya akan sama. Yang kedua, kalau kita peroleh suatu matriks dari ya K kali baris atau kolom yang lain, kita peroleh determinan matriks yang baru tadi sama dengan K dikali determinan matriks awalnya. Dan yang terakhir adalah ketika kita tukar dua buah baris dari suatu matriks ya, determinannya jadi negatif dari determinan matriks A awalnya. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau kita punya suatu matriks kan, jadi ini penggunaannya, intinya adalah kita bawa saja dia ke bentuk matriks segitiga, biasanya lebih mudah matriks segitiga atas, karena lebih enak untuk melihatnya ya. Tapi kalau mau segitiga bawah juga sama saja. Jadi tentunya kalau bisa kita bawa ke bentuk matriks segitiga, ya akan sangat mudah untuk melihat determinannya berapa kan. Jadi menghitungnya jadi mudah. Contohnya misalkan kita punya matriks A-nya seperti ini, ya kan? Terus bagaimana ini? Ya caranya ya sederhana saja. Jadi kita coba hitung dari ini ya, kita buat determinannya ya. Jadi determinannya kan kita hitung di sini. Jadi determinannya ini kan, jadi determinan A, dia akan sama dengan apa? Jadi determinan dari kalau kita operasikan, jadi di sini kan kalau kita ingin jadi bentuk matriks segitiga, ya kan, berarti kan kita coba nolkan kan ini ya. Jadi kita punya nanti baris ke-2 ya, ditambahkan dengan supaya jadi 3 kan berarti negatif 3/2 ya, dikali baris pertama, ya kan. Jadi kita punya ini jadi 0 kan nanti kan. Terus di sini kita juga punya apa? Baris ketiga. Ini ditambahkan dengan, karena ini negatif ya berarti 3/2-nya ya baris pertama. Terus yang terakhir adalah kita punya baris keempat. Kita apakan ini? Kita tambahkan dengan negatif setengah ya kan dari baris pertama. Jadi kita peroleh apa? Kalau kita tambahkan dengan kelipatan baris yang lain kan tidak akan berubah ya. Jadi determinannya ini akan jadi determinan, jadi baris pertama tetap 68, terus baris kedua kan ini jadi 0. Terus ini kita punya berapa ini? Negatif 3/2 baris pertama berarti di sini jadi 3, ini negatif 4, ini negatif 2 ya. Terus ini 0 lagi ya kan? 3/2 kali baris pertama, berarti ini jadi negatif 12, 10, 10, ya kan, cocok ya. Terus yang ini jadi 0, oh ya 0 lagi, minus setengah ya, pas ya, 0 lagi, terus kita punya di situ negatif 3, ini 2. Terus bagaimana? Ya kita ini nolkan yang bagian sini ya, jadi kita punya apa? Jadi negatif 12 ya ini supaya jadi 0, berarti artinya baris ketiga ditambahkan 4 kali baris kedua. Jadi determinan dari baris pertama tetap 2 negatif 8, 68, 0, 3 negatif 4, negatif 2, terus ini 0, 0,
ya kan? Jadi ini negatif 6, terus ini 2, ya kan? Baris ketiga tambah 4 baris kedua, terus baris ke ini tetap ya, negatif 32. Sini kita punya di sini determinan dari supaya ini jadi 0, berarti kan kita apakan ini? Jadi baris keempat ditambahkan dengan negatif berapa ini? 2/6 ya, berarti sepertiga ya, kali baris ketiga, ya kan? Berarti ini jadi determinan dari 2, negatif 8, 68, karena yang lain tetap ya. Terus ini 0, 3, negatif 4, negatif 2, ini 0, 0, negatif 6, 2, ini 0, 0, 0, ya kan? Terus terakhir ini jadi 1 ya, bener ya? Karena kan kita punya di situ bukan negatif sepertiga ya, ini kan 3 ya, ini tadi ya, ini negatif setengah ya berarti ya. Nah ini, jadi ini 1, berarti artinya apa? Nah nilainya di sini ya tinggal yang bagian diagonalnya dikalikan. Jadi determinan A jadi berapa itu? Kita punya 2 dikali 3 dikali negatif 6 dikali 1 ya. Berarti jadi negatif 36 ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kita strateginya adalah dengan OBE kita bawa ke bentuk matriks segi 3. Dan tentunya mengikuti ini tadi ya. Jadi setiap kali OBE kita perlu cek ya. Kalau kita ada satu baris kalikan sesuatu nanti jadi berubah. Dan kalau ada baris yang ditukar juga jadi berubah. Nah, menariknya adalah ya bisa kita lihat ya, kalau kita punya suatu matriks dia invertible, kalau kita bisa buat serangkaian baris operasi baris elementer kan yang membawa A ke matriks identitas. Artinya apa? Kalau dia invertible terus ada serangkaian operasi baris elementer, berarti kan identitas ya terakhirnya ya. Berarti kan nanti determinan matriks identitas kan ya ini ya, karena dia diagonal kan berarti 1 ya, jelas ya. Dan masing-masingnya di sini bisa dilihat ya, ini kan tidak ada yang 0 kali sesuatu kan. Berarti kan jadi kita peroleh kalau kita punya matriks persegi dia invertible kalau determinannya dia tidak 0. Jadi bisa dilihat di situ alasannya karena ini tadi. Karena endingnya adalah matriks identitas dan setiap kali kita OBE. Jadi kita OBE, nah itu kan jadi nanti 1 kali apa kali apa kali apa kan. Dan pengalinya itu tidak ada yang 0. Jadi alasannya itu. Dan ya ini jelas ya, determinan A transpos sama dengan determinan A. Kenapa? Karena kita bisa melakukan ekspansi baris atau ekspansi kolom ya. Jadi ini baris atau kolom ya. Jadi ya ini dari situ tadi, jadi jelas. Dan ini salah satu sifat yang menarik adalah determinan dari perkaliannya sama dengan determinan masing-masing dikalikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa kita cek ya. Jadi alasannya misalkan ini. Jadi kasus pertama adalah misalkan kita punya jadi kasus 1 A-nya itu invertible. Ya kan? Kalau A-nya invertible artinya apa? Kita bisa nyatakan A-nya ini dalam bentuk ya perkalian matriks-matriks elementer kan. Jadi sampai EN misalkan atau EK ya misalkan ya. Kalikan E ya. Jadi kita punya serangkaian operasi baris elementer yang membuat dia jadi I kan. Padahal kan satu operasi baris elementer dapat direpresentasikan dalam satu matriks elementer kan. Jadi kita punya seperti ini. Dan padahal kalau kita lihat, kalau kita punya determinan EI dikalikan ini ya, misalkan apalah, misalkan matriks I, ya kan, bisa kita cek dari sifat yang paling awal tadi ya, dia akan sama dengan determinan EI dikali determinan I. Dan kalau I-nya ini kita ganti dengan B, ini juga berlaku ya, ini juga B juga. Artinya apa? Kalau kita cari determinan AB, padahal ya kan A-nya ini adalah E1, E2 dan seterusnya sampai EK kali I dikalikan B, ya kan? Nah, dia akan jadi ini determinan E1 dikali determinan sisanya kan.
E2, EK, I, B. Dan kalau ini kita lanjutkan, dia akan jadi determinan E1 kali determinan E2, terus determinan EK ya, dikali determinan B. Padahal ini kalau kita kembalikan lagi, dia akan jadi determinan A, yang belakang ini jadi determinan B. Jadi alasannya itu. Dan bagaimana kalau ini ya, A-nya tidak invertible kan? Jadi ada dua sub kasus di sini. Jadi yang pertama misalkan B-nya invertible. Jadi B-nya invertible, karena A-nya tidak invertible, berarti kan kita bisa menemukan X-nya tidak 0 ya, tapi AX-nya itu 0, ya kan? Kalau dia tidak invertible dari sifat ini ya, matriks inverse, ya kan? Jadi karena B-nya invertible, berarti kan kita bisa lihat di sini A dikali B. Ini ya, B. Jadi kan ini kan kita punya AX ya. Jadi kita punya di sini AB, ini kalau dikalikan B inverse X, ini kan jadi ABB inverse X, ya kan? Dan ini jadi 0 ya. Kenapa? Karena ya AX-nya 0. Jadi kita bisa lihat AB ini punya solusi tak 0, yang artinya ya AB-nya itu tidak invertible. Yang artinya apa? Kalau tidak invertible kan determinannya 0 ya. Jadi AB-nya ini 0 kan. Determinan AB. Berarti kan ini ya bisa kita lihat kan, ini determinannya A-nya maksud saya. Jadi bisa kita lihat ini determinan A-nya ini 0. Jadi kita punya, karena AB-nya ini bisa kita lihat dia tidak invertible, berarti kan determinan AB-nya ini juga 0. Jadi bisa kita lihat determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Bagaimana kalau B-nya tidak invertible? Kalau invertible kan mudah ya tadi ya. Jadi bisa kita tinggal lihat itu, kalau B-nya tidak invertible, artinya apa? Kita bisa dapatkan jadi X yang tidak 0, tapi BX-nya 0. Artinya apa? Ya AB dikalikan X, ini jadi 0. Artinya AB-nya juga tidak invertible, yang artinya determinan AB juga 0. Jadi determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi dari kasus-kasus tadi, kita peroleh determinan dari perkalian dua buah matriks sama dengan determinan yang pertama dikalikan determinan yang kedua. Oke, jadi mungkin itu saja untuk yang terkait dengan sifat-sifat dari determinan matriks. Jadi semoga dapat dipahami dengan baik ya. Ini sesuatu yang mungkin cukup baru kalau misalkan dibanding dengan yang di SMA dulu. Jadi semoga dapat dipahami dengan baik. Dan mungkin sekian saja, sampai jumpa di video terakhir nanti yang terkait dengan aplikasi dari determinan matriks. Oke, sekian saja, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.